Reformasi tata kelola dan etika, kejadian Enron dan kejadian lain yang terjadi di Indonesia. Enron adalah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Bergerak di bidang gas pipelines, electricity plants, pulp and paper plants, water plants, dan broadband services. Penghasilan pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Majalah Fortune menjulukinya sebagai The Most Innovative Company selama 6 tahun berturut-turut. Ringkasan reformasi tata kelola. 1985 Enron dibentuk dengan 75% pembiayaan berasal dari 1990 Skilling dan Fastow bergabung. 1997 transaksi SP dan skema prabayar pertama dimulai. Agustus 2000 harga saham mencapai puncak 90 lbr. Agustus 2001 Lai menampik teguran Sharon, memberi pernyataan palsu KPD publik. November 2001 SEC memerintahkan Enron untuk menyajikan ulang LABKEU selama 5 tahun, dengan menyertakan SP. Desember 2001 Enron dinyatakan pilot. 2002 kasus Anderson disidangkan. 25 Juni 2002 kembali terjadi kasus kali ini WorldCom dan diikuti kebangkrutan pada tanggal 21 Juli 2002. Akhirnya reformasi tata kelola dengan ditandatanganinya Sarbanes-Oxley Act 30 Juli 2002 sebagai peraturan SEC yang baru pedoman bursa saham. Kronologi kejadian kasus Enron, November 1997, awal mula penutupan hutang Enron dengan serangkaian kompleks dengan berkedok SP. 8 Agustus 2001, Sharon Watkins, Vice President Enron, menyampaikan kecemasannya mengenai praktek akuntansi di perusahaan. 12 Oktober 2001, penasehat hukum Arthur Andersen menginstruksikan agar auditor yang mengaudit Enron menghancurkan semua dokumen yang ada kecuali dokumen-dokumen dasar. 16 Oktober 2001, Enron menyampaikan kondisi laporan keuangannya pada kuartal ketiga dengan posisi rugi sebesar 618 juta dolar. Akibat hal tersebut, Moody Investor Securities mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat hutang Enron. 2 Oktober 2001, SEC melakukan penyelidikan mengenai potensi terjadinya konflik kepentingan antara Enron, Dewan Direksi dan firma khususnya. 24 Oktober 2001, CFO Enron, Andrew Fastow yang menjalankan firma-firma tersembunyi tersebut dipecat. 26 Oktober 2001, harian The Wall Street Journal melaporkan keberadaan firma Cheuco yang dikelola oleh manajer Enron. 8 November 2001, Enron merevisi laporan keuangan perusahaan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1997-2000. Pendapatan selama 4 tahun tersebut menurun drastis sebesar 591 juta dolar dan hutang tahun 2000 meningkat sebanyak 658 dolar. 9 November 2001, Enron melakukan kontrak merger dengan Dinergy. 28 November 2001, agen peringkat hutang menurunkan peringkat hutang Enron menjadi junk bond status, yakni obligasi bertinggi. 29 November 2001, SEC memperluas investigasinya dengan menyelidiki Arthur Andersen. 2 Desember 2001, Enron menyatakan bangkrut. 12 Desember 2001, CEO Arthur Andersen menyatakan firmanya menemukan kemungkinan adanya aktivitas ilegal yang dilakukan. 9 Januari 2002, Departemen Kehakiman melakukan investigasi kriminal. 10 Januari 2002, Arthur Andersen mengakui telah menghancurkan dokumen-dokumen Enron. Transaksi Enron dipertanyakan karena 1. Melebih-lebihkan pendapatan dan keuntungan, 2. Meningkatkan kas dan menyembunyikan utang atau kewajiban yang terkait, 3. Offset, saling menutupi, kerugian terhadap investasi saham Enron pada perusahaan lain, 4. Menghindari aturan-aturan asni untuk penilaian saham Enron, 5. Secara tidak benar memperkaya beberapa eksekutif Enron, 6. Memanipulasi harga saham Enron sehingga menyesatkan investor dan memperkaya eksekutif Enron yang memegang opsi saham. Pembiayaan Cheuco dalam jutaan. Biaya manajemen yang berlebihan telah dibayarkan kepada Kop untuk pekerjaan yang kecil,
Penilaian yang berlebihan digunakan pada penyelesaian lilitan masalah hingga mentransfer 10,5 juta dolar untuk Cooper. Cooper mencari dan menerima 2,6 juta dolar sebagai ganti rugi dari utang pajak untuk 10,5 juta dolar. Pinjaman tanpa jaminan sebesar 15 juta dolar dibuat untuk Cooper tidak dipulihkan. Enron membukukan lebih awal pendapatan dari Cheuco. Budaya Enron. Kurangnya integritas karyawan, melakukan praktik akuntansi agresif. Kurangnya loyalitas pada perusahaan. Pertumbuhan perusahaan menjadi prioritas utama. Konflik kepentingan dalam Enron. Board of Director, Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif, terlalu mempercayai Ken Lay dan Andy Fastow untuk melayani interes mereka, dan membiarkan kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan. Insider trading, termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat. Whistleblower. Whistleblower adalah karyawan, pekerja atau mantan karyawan. Anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan pihak yang berwenang. Tidak berani bersuara karena kasus N melibatkan semua pihak internal dan mereka juga dijanjikan dengan keuntungan yang besar dari transaksi-transaksi tersebut. Surat Sharon Watkins yang dikirim pada tanggal 15 Agustus 2001 beserta kesaksiannya untuk Senate Subcommittee menjelaskan bahwa praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron akan meledak. Pihak ekstern yang terlibat. Enron, Kap Arthur Andersen, konsultan hukum, dan Bank Enron adanya pelaporan fiktif. Peran Arthur Andersen dalam kaitannya dengan Enron, 1. Sebagai auditor. 2. Konsultan akuntansi dan lainnya termasuk transaksi SP. 3. Internal auditor, karena ini dikontrak keluar oleh Enron untuk Arthur Andersen. 4. Penasihat masalah perpajakan. 5. Penasihat, pengkaji dari pengungkapan, masalah, keuangan. Budaya internal A didorong oleh keinginan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga Enron menjadi salah satu sumber kekayaan A. Hal inilah yang menimbulkan adanya konflik kepentingan, sehingga membuat Kap AA melanggar hubungan fidusia, kepercayaan, mereka sebagai auditor, termasuk 1. Mengaudit kerja mereka sendiri sebagai SP, menyebabkan kurangnya objektivitas. 2. Kepentingan diri sendiri berpegang melawan kepentingan umum, yang mengarah ke keinginan untuk tidak membuat manajemen Enron kecewa. Dengan demikian, kehilangan honor audit yang sangat besar dan bergengsi. Mitra yang tidak disukai oleh Enron telah dihapus dari audit ketidakpatuhan dengan kebijakan dan kode etik tidak dibawa kepada perhatian Dewan. Perdebatan internal AA atas praktik akuntansi Enron yang dipertanyakan dan risiko bisnis tidak disampaikan kepada komite audit di dalam Enron, untuk memastikan bahwa anggota komite mengetahui masalah secara luas. 3. Pengungkapan publik tidak memuaskan dalam menyediakan informasi bagi investor. 4. Staf audit ingin meninggalkan AA dan bergabung dengan Enron. Pelanggaran etika oleh Arthur Andersen. 1. Adanya praktik discrimination of information, unfair discrimination. 2. Adanya penyesatan informasi. 3. Penghancuran dokumen penting terkait Enron. Tata kelola dan sistem pengendalian Enron yang dicurangi. Manajemen Enron yang tidak terkendali merupakan kesalahan para direktur sendiri. Mereka gagal dalam memahami peran mereka yang mencangkup tantangan dan siklus kepatuhan, serta terlalu mempercayai ketika mendapat peringatan bahwa pertanyaan-pertanyaan harus ditekan dan memberi jabatan kepada Fastow yang terbukti melakukan kecurangan. Ban bersedia menjadi kaki tangan dalam SP Enron dan prabayar. Prabayar, Enron adalah mekanisme bagi Enron untuk mencatat transaksi prabayar dalam pengiriman energi masa depan sebagai laba operasi dan arus kas saat ini, bukan sebagai arus kas dari operasi pembiayaan. Roah Report menyatakan, di bawah struktur pembayaran Enron, partisipasi akan mengirimkan uang tunai, dana yang ditujukan kepada Enron, ke pihak ketiga, dalam pertukaran untuk pengiriman masa depan sejumlah komoditas tetap. Selanjutnya, pihak ketiga akan masuk ke dalam pengaturan yang identik dengan Enron dan secara efektif bertindak sebagai jalan bagi bank untuk sampai ke Enron. Enron akan membayarkan dananya kembali dalam jumlah komoditas tetap, yang akan melewati pihak ketiga dalam perjalanan ke bank. Sampai saat ini, semua merupakan perdagangan yang nyata, karena ketiga pihak menanggung resiko bahwa harga dasar komoditas akan berubah.
Hal ini disebut resiko harga dan merupakan elemen penting dalam suatu transaksi perdagangan yang benar. Akan tetapi, prabayar Enron juga mensyaratkan transaksi yang dikenal sebagai barter untuk mengurangi resiko harga. Berdasarkan perjanjian barter, Enron menukar harga mengambang dari komoditas untuk harga tetap dari komoditas. Efek bersihnya adalah membatalkan semua resiko harga apapun bagi semua pihak dalam perdagangan. Pihak ketiga menjadi tidak independen dan ketentuan prabayar telah ditentukan berdasarkan keputusan Enron. Penghindaran pajak. 1. Duplikasi dari kerugian ekonomi tunggal, pengurangan kerugian yang sama sebanyak kali. 2. Pergeseran dari dasar pengenaan pajak dari aset yang tak disusutkan, tidak kena pajak, menjadi suatu aset tersusutkan, kena pajak, dengan sedikit atau tanpa pengeluaran. 3. Timbulnya biaya pemotongan pajak untuk pembayaran pokok, yang sangat dipertanyakan. 4. Timbulnya biaya jasa bagi yang memberikan bantuan untuk wajib pajak lainnya. Kasus lanjutan. WorldCom. Perusahaan telekomunikasi raksasa bangkrut. Praktik akuntansi manipulatif oleh Bernard Egbert CEO, Scott Sullivan CFO, David Mears Controller dan Arthur Andersen. Penggelembungan arus kas dan pendapatan. WorldCom akan mencoret $56 miliar pada goodwill atau aset tidak berwujud lainnya. CEO WorldCom telah dipinjami dana sebesar $408,2 juta seharus digunakan untuk membeli saham WorldCom ketika harga saham jatuh tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Penandatanganan SOX, Sarbanes-Oxley Act, oleh Paul Michael Oxley, sebagai framework baru untuk mereformasi, tata kelola, profesi akuntansi dan lain-lain. Membentuk CAOP. Kerangka kerja SOX yang baru untuk profesi akuntansi di AS, auditor akan lebih responsif terhadap subkomite audit dewan, yang akan mengatur pengangkatan kembali, dan penyelesaian sengketa. Untuk mencegah para auditor melakukan audit atas hasil layanan non-audit mereka sendiri, mereka dilarang menawarkan jasa non-audit tertentu untuk perusahaan yang telah terdaftar di SEC. Dampak terhadap tata kelola, akuntabilitas dan pelaporan, serta pada praktik manajemen. Terhadap profesi akuntan dan praktik audit. Terhadap profesi akuntan dan praktik audit di Indonesia. Terhadap tren etika bisnis. 1. Kegagalan perusahaan yang menghasilkan kesadaran baru bahwa etika dan reputasi menjadi jauh lebih dikaitkan secara langsung daripada sebelumnya. 2. Pendekatan audit berbasis risiko harus memasuki risiko etika dan perkiraan yang lebih tinggi untuk waralaba risiko. 3. Akuntan profesional cenderung mengabaikan pertimbangan nilai fidusia dalam menghasilkan pendapatan. Terhadap AS. Analisis 5 prinsip GCG. 1. Transparansi, pembentukan SP dengan tujuan melukai prinsip transparansi. Memberikan informasi kinerja perusahaan yang menyesatkan. Tidak memasukkan transaksi SP dalam laporan konsolidasi. Dan penghancuran dokumen terkait SP sebanyak lebih dari 1 ton. 2. Akuntabilitas, kebijakan SEC mengenai SP tidak valid. Skema prabayar. Penghitungan pajak yang salah. Praktik, aset light. 3. Responsibilitas, ekonomi. Hukum. Moral. Spiritual. 4. Independen. Arthur Andersen menyediakan 5 layanan kepada Enron. Banyaknya auditor Arthur Andersen yang menjadi eksekutif Enron. SP seharusnya dimiliki oleh pihak independen. 5. Kesetaraan, kompensasi berlebihan. Konflik kepentingan tidak pantas. Kegagalan tugas fidusia Dewan Direksi. Krisis listrik California. Memperlakukan karyawan seperti sampah. Kasus di Indonesia. Kasus PT Katarina Utama Tbk. Sekilas kasus PT Katarina Utama Tbk, pada tahun 2009 PT Katarina Utama melakukan penawaran umum, dana penawaran umum yang terhimpun ini diduga diselewengkan. PT Katarina Utama juga melakukan pemalsuan laporan keuangan tahun 2008 dan 2009. Diduga ada keterlibatan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Katarina Utama tersebut. Pihak yang terlibat PT Katarina Utama Tbk. Didirikan 20 Juni 1997 berdasarkan aktris Miriam Madalena.
Desember 2008 Perubahan Anggaran Dasar sehubungan rencana IPO dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti SH. Main bisnis, perdagangan, jasa konsultasi manajemen bidang telekomunikasi, pemasangan, pengujian dan uji kelayakan berbagai jenis peralatan komunikasi. Juni 2009 Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam LK. 2009 melakukan IPO 210 juta saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp160 per saham. Pihak yang terlibat Kap Budiman, Wawan, Pamuji Arekan. Kap BWP mengaudit keuangan PT-ku 2008 dengan opini wajar. Padahal terdapat beberapa kejanggalan, aset meningkat 10 kali lipat dan ekuitas meningkat 16 kali lipat. Rekam jejak Kap BWP. 2003 Budiman Soedarno, yang tergabung dalam Kaprodia. Kartamulja dan Budiman mendapat peringatan dari Bapepam atas penyalahgunaan dana IPO PT Sentral Korporindo Tbk. 5 Januari 2005 Kaprodia, Kartamulja, Budiman dibekukan izinnya. 2007 Budiman Soedarno, Wawan Sumawan, Pamuji, dan Datusi Kustiman mendirikan Kap BWP berdasarkan Akte Notaris Marina Suwana, SH pihak yang terlibat Pamelka dan BI. Badan Pengawasan Pasar Modal, Bapepam, merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pas modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bursa Efek Indonesia, BI, merupakan pusat transaksi capital market Indonesia. BI merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Kronologi, 2008 dalam LAPKU 2008, nilai aset naik 10x lipat, nilai ekuitas 16x lipat. Juni 2009 Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam untuk IPO. Juli 2009 mendapatkan dana dari IPO 30,9 M setelah dikurangi emisi efek. Desember 2009 LAPKU 2009, piutang MIG 8,6 M, pendapatan dari MIG 6,7 M, penggelembungan nilai aset 29,6. Agustus 2010 pemegang saham dan FKPK melaporkan adanya penyimpangan dana hasil IPO. September 2010 perdagangan Rina di BI disuspend. Desember 2010 Kap Ahyadi Wadisono memberikan opini disclaimer atas LAPKU 2010. 1 Oktober 2012 Rina delisting dari Bursa Efek. Penyebab kasus, lemahnya pengawasan otoritas bursa, keterlibatan pihak auditor eksternal, kegagalan pengendalian internal. Dampak dan keberlanjutan kasus, 1. Sanksi administratif oleh otoritas bursa dan delisting dari Bursa Efek Indonesia. 2. Akan tetapi kasus ini tidak membawa dampak negatif terhadap investor di Bursa Efek. 3. Tidak terpenuhinya hak-hak karyawan. Analisa kasus, pelanggaran terhadap 5 prinsip tata kelola. Transparansi. PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar. Accountability. Telah terbukti bahwa Katarina tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan. Responsibility, melakukan penyelewengan dana milik investor dan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan. Independensi. Adanya manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa divisi keuangan yang membuat tersebut tidak independen. Keadilan, fairness. PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan. Kesimpulan dan saran. Praktik pelanggaran penggunaan dana penawaran umum oleh PT Katarina Utama jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dari perusahaan publik. Akibatnya pemegang saham dirugikan karena tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akibat adanya manipulasi laporan keuangan. PT Kirana Utama dengan sangat jelas telah melakukan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di antaranya karena manipulasi laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Tidak memenuhi hak-hak karyawan pasca penghentian operasional perusahaan sehingga tidak mencerminkan prinsip pertanggungjawaban dan keadilan. Perusahaan publik haruslah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena di dalam ada kepemilikannya masyarakat. Bursa harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang hendak bertransformasi menjadi perusahaan publik, maupun yang sudah menjadi perusahaan publik.